Bab 59, 1000 alasan untuk sedih. Menyanyi dan memainkan musik sendiri. Apakah Jordan tahu cara memainkan instrumen apa saja? Tanda tanya. Baik Hailey dan Tyler tercengang pada saat yang bersamaan. Tyler bertanya, Hailey, bisakah Jordan Stelle memainkan piano atau gitar, atau instrumen lainnya? Hailey menggelengkan kepalanya. Dia punya piano di rumah, tapi dia tidak pernah melihat Jordan memainkannya selama 3 tahun terakhir. Selain itu, dia mengira Jordan berasal dari keluarga miskin di pedesaan dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar musik karena kendala keuangan. Sang superstar terkejut tapi senang mendengar permintaannya. Tentu saja, kamu bisa melakukannya. Kebetulan pianis kami lelah. Dia bisa istirahat sekarang. Silakan naik ke atas panggung. Sang superstar berinisiatif mengulurkan tangannya ke Jordan dan menariknya ke atas panggung. Semuanya, ayo beri dia tepuk tangan, oke. Superstar itu mendorong para penggemar untuk bersorak untuk Jordan karena takut Jordan akan gugup di depan orang banyak. Namun, bagaimana Jordan bisa gugup sekarang? Pada titik ini, hatinya sudah penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Di tengah sorakan penonton, Jordan duduk di depan piano. Dia sedang memikirkan lagu apa yang akan dia nyanyikan. Meskipun Heartbroken adalah lagu yang paling sesuai dengan suasana hatinya sekarang, dia tidak ingin menyanyikannya. Lagu itu akan menempatkannya pada posisi rendah dan memberi Hailey dan Tyler kesempatan untuk mengejeknya. Ia memilih untuk menyanyikan salah satu lagu terpopuler saat ini. 1000 Alasan untuk Sedih. Judul lagunya juga memiliki arti yang berbeda, ada 1000 alasan untuk bersedih dan kehilanganmu belum tentu menjadi alasan kesedihanku. Petik 1. Karena konser hampir berakhir, semua lampu di arena dinyalakan. Baik panggung dan lubang penonton menyala terang. Namun, pada saat ini, lampu di area penonton padam lagi, dan sorotan sekarang berada di atas panggung. Jordan menekan semua jarinya pada tuts putih, memainkan nada dasar dengan tangan kirinya, dan melodi kunci treble dengan tangan kanannya. Posisi tangan dan posturnya benar, dan dia bermain dengan sangat lancar. Begitu intro, A Thousand Reasons to Be Sad, dimulai, para penggemar mulai bersorak dengan riang. Hailey tercengang setelah mendengarkan selama beberapa detik. Hailey telah belajar bermain piano sejak usia muda dan sangat mahir dalam hal itu. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengetahui standar keterampilan bermain piano Jordan dalam sekejap. Postur tubuhnya benar, permainannya bersih, dan ritmenya akurat. Jordan pasti sudah bermain piano setidaknya selama 3 tahun untuk memainkan intro lagu ini dengan sangat sempurna. Apakah dia mulai belajar piano hanya setelah kami menikah? Ya Tuhan, dia dulu memiliki begitu banyak tugas untuk dijalankan setiap hari, tetapi dia masih punya waktu untuk berlatih piano dan memainkannya dengan sangat baik. Sialan, Jordan, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau bisa bermain piano? Hailey menyesali fakta bahwa dia mengetahui bahwa Jordan bisa bermain piano hanya setelah mereka bercerai. Setelah memainkan intro di piano, Jordan mulai bernyanyi perlahan. Orang yang kucintai bukan lagi milikku. Wow, suara nyanyian Jordan terdengar sangat berbeda dari saat dia berbicara. Ya Tuhan, kenapa kedengarannya begitu menyenangkan? Hailey dan semua orang tercengang, dan mereka segera memberikan tepuk tangan yang hangat. Itu adalah konser superstar. Yang lain akan tampak seperti lelucon ketika mereka bernyanyi di konsernya. Itu seperti melakukan dung di belakang Vince Carter dan Zach Lavin. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Namun, suara Jordan merdu dan membuat mata mereka berbinar girang, meski tidak serta-merta melebihi sang superstar. Itu karena pelatih vokal Jordan adalah Seth Riggs, orang yang sama yang mengajar Michael Jackson, Raja Pop, serta beberapa superstar lainnya. Jordan belajar menyanyi darinya pada usia 6 tahun, jadi dia benar-benar penyanyi yang berpengalaman. Tentu saja, pada saat ini, Jordan tidak dengan sengaja memamerkan keterampilan menyanyinya dan hanya mengikuti kata hatinya saat bernyanyi. Kali ini, cintaku tidak akan bertahan selamanya. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Ada 1000 alasan untuk bersedih, 1000 alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, cintaku perlahan menjadi basi. Petik 2. Jordan masih memainkan piano selama bait itu. Namun, ketika sampai pada bagian chorus, para pemain drum dan gitar juga mulai bermain. Bahkan, superstar itu bahkan cocok dengan Jordan. Seluruh pertunjukan benar-benar memabukkan. Ya Tuhan, Hailey terpesona oleh nyanyian Jordan,
dan dia tidak percaya bahwa pria di atas panggung yang sekarang menjadi pusat perhatian adalah mantan suaminya. Dia adalah mantan suaminya yang dia dan keluarganya sebut tidak berguna. Bagaimana dia begitu brilian? Hanya pada saat itulah Hailey menyadari bahwa kecuali latar belakang keluarga miskinnya, Jordan lebih baik daripada kebanyakan keturunan keluarga kaya dalam banyak aspek lainnya, seperti kepribadian, kefasihan, pendidikan, kecakapan dalam seni, dan tingkah laku. Ada 1000 alasan untuk bersedih, 1000 alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, aku dilupakan dalam cerita orang lain. Setelah lagu berakhir, para penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Banyak orang mengatakan bahwa ketampanan Jordan, nyanyian yang luar biasa, dan keterampilan bermain piano yang brilian adalah semua kualitas yang akan menjadi bintang yang luar biasa. Namun, setelah Jordan selesai bernyanyi, dia turun dari panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia tidak kembali ke tempat duduknya dan malah berjalan lurus ke pintu keluar. Yordania tidak dapat menahan diri. Hailey mengangkat bahu Tyler dan bergegas menuju pintu keluar untuk mengejar Jordan. Dalam 4 menit terakhir, dia sudah terpesona oleh suaminya. Hailey, Tyler juga ingin mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Victoria. Victoria berkata, "Tuan Collins, konser belum berakhir. Belum terlambat untuk pergi setelah ini selesai." Petik 2. Tyler berkata dengan cemas, Hailey pergi mengejar Jordan Stelle. Victoria tersenyum dan berkata, "Jadi apa? Dia sudah mengatakan ya untuk proposal Anda. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Apakah Anda pikir dia akan memilih Jordan daripada Anda?" Tyler terkekeh dan berkata, "Haha, aku sangat yakin bisa mengalahkan Jordan." "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengejarnya." Yordania, tahan di sana. Jordan berjalan cepat, dan Hailey bergegas ke pintu keluar, di mana dia akhirnya menyusulnya dan menahannya. Terengah-engah, Hailey tampak sedikit acak-acakan, tapi dia tetap cantik. Setelah berhenti, Hailey menemukan bahwa ada air mata di mata Jordan, yang berarti dia baru saja menangis. Yordania, Hailey langsung melompat ke pelukan Jordan. Lagu yang baru saja dinyanyikan Jordan di depan 20.000 orang sangat menyentuhnya karena itu adalah kisah hubungan mereka. Hailey tahu apa artinya. "Jangan lakukan ini. Kamu akan segera menjadi istri orang lain." Jordan dengan lembut mendorong Hailey menjauh. Hailey bertanya dengan penuh pengabdian, "Konyol, karena kamu sangat mencintaiku, mengapa kamu harus begitu impulsif dan menceraikanku saat itu?" Petik 2. Aku tahu, pria tidak bisa menerima diselingkuhi, tapi tidak semua pria memenuhi syarat untuk memulai perceraian. Merasa dia benar-benar konyol, Jordan berkata, "Pria seperti apa yang memenuhi syarat dan pria seperti apa yang tidak?" Petik 2. Hailey berkata, "Pria yang kaya dan berkuasa memiliki hak untuk itu, sementara pria seperti Anda yang berasal dari keluarga miskin harus belajar menoleransi hal-hal seperti itu." Jordan, jika kamu memilih untuk menahan diri dan menganggap kejadian itu tidak pernah terjadi, aku akan tetap menjadi istrimu sekarang. Bab 60, aku tidak akan menjadi kadanganmu. Jordan sangat marah dengan kata-katanya. "Kau yang salah, dan kau menyalahkan latar belakangku yang buruk. Apakah orang miskin seperti kami seharusnya menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang kami alami dan menoleransi pengkhianatan terhadap kalian hanya karena kalian kaya dan berkuasa? Apakah menjadi kaya memberi Anda hak untuk melakukan perzinahan dengan bebas dari hukuman sambil memperoleh kesenangan dari kesengsaraan orang lain?" Tanda tanya. Meskipun Jordan tidak menderita kemiskinan, dia ingin berbicara untuk orang miskin. Semua manusia berhak mendapatkan rasa hormat yang sama. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu akan lebih realistis? Bahkan kakek saya mengatakan bahwa orang miskin tidak akan pernah bisa mengasuh anak-anak yang luar biasa. Aku tahu kamu baik padaku, dan kamu memiliki kualitas yang hebat, tapi aku tidak bisa melihat masa depan bersamamu." Saat berbicara, Hailey tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jordan. "Jordan, beri aku beberapa tahun, oke?" Kali ini, Jordan tidak melepaskan tangan Hailey. Sebaliknya, dia bertanya, "Apa maksudmu?" Hailey berkata, "Dalam beberapa tahun, saya akan mewarisi aset Camdens dan melahirkan anak Tyler. Mari kita tunggu sampai saat itu untuk kembali bersama, oke?" Petik 2. Jordan memandang Hailey dengan tidak percaya, hampir tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa gadis yang dia pikir tidak bersalah, murni dan berpikiran sederhana, akan memiliki rencana seperti itu dalam pikirannya.
Jordan bertanya dengan heran, apakah Anda memperlakukan saya sebagai kekasih siaga Anda? Apa kau akan membuatku membawamu kembali setelah si brengsek Tyler Collins mempermainkanmu selama beberapa tahun? Petik 2. Memukul. Hailey menamparkan wajah Jordan karena dia tidak suka kata-kata, mainan dengan. Hailey berkata, bangun. Jadilah lebih realistis. Ini adalah cara masyarakat. Hanya orang kaya yang bisa menikahi orang kaya. Pria seperti Anda, yang berasal dari latar belakang miskin, hanya layak mendapatkan sisa makanan. Ini adalah dunia untukmu. Petik 2. Berhentilah sombong dan berpikir bahwa kamu luar biasa. Saatnya Anda mengubah karakter Anda. Pikirkan baik-baik. Dalam 3-5 tahun, saya akan memiliki setidaknya 150 juta dolar, yang lebih dari yang pernah Anda peroleh bahkan jika Anda bekerja sebagai pengawal selama sisa hidup Anda. Coba tanya, multimilioner mana yang mau menikah dengan pria biasa sepertimu? Kamu harus menganggap cintaku untukmu sebagai berkah. Anda seharusnya berlutut dan berterima kasih kepada saya karena ingin bersama Anda bahkan setelah saya menjadi multijutawan alih-alih mengomel pada hal-hal yang tidak relevan seperti itu. Petik 2. Hailey telah memberi Jordan tamparan keras di wajahnya, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Meskipun dia mengembangkan ambang rasa sakit yang tinggi setelah semua pertempuran di medan perang, rasa sakit fisik yang dia alami tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit emosional yang dia rasakan. Jordan terdiam. Dia bertanya-tanya pilihan apa yang akan dia buat jika dia bukan keturunan Steles, yang merupakan keluarga dengan kekayaan bersih multimiliar, tetapi hanya pria biasa dari keluarga biasa. Dari 100 pria biasa, 99 tidak akan keberatan menikahi seorang multijutawan yang telah menikah dan merupakan ibu dari anak pria lain. Bagi mereka, itu mungkin benar-benar berkah. Jordan menghela napas secara emosional karena dia tahu Hailey juga mencintainya. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan berterima kasih padamu, tapi sayangnya, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi pilihan kedua. Selain itu, Anda masih berutang permintaan maaf kepada saya atas apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Teriak Jordan. Hailey telah berselingkuh dan membuatnya diselingkuhi, tetapi sampai hari ini, dia bahkan belum meminta maaf untuk itu. Namun, dia ingin dia menjadi kekasih siaganya. Hailey membalas dengan marah, aku sudah sangat baik padamu, tapi kamu masih sangat kacau. Tahukah Anda bahwa saya memiliki banyak pelamar sekarang dan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun lagi? Tanda tanya tanda seru. Anda harus bersyukur bahwa saya telah memilih Anda. Namun, Anda masih menawar permintaan maaf. Anda tidak akan pernah mendengar permintaan maaf dari saya selama sisa hidup Anda. Hailey tahu dia telah melakukan kesalahan pada Jordan, tetapi dia tidak ingin merendahkan dirinya dan meminta maaf karena dia merasa bahwa dia telah memberi Jordan kompensasi yang besar dengan mengizinkannya untuk kembali bersamanya. Jordan juga tidak ingin terus berdebat dengannya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Dalam hal ini, saya berharap Anda bahagia dalam pernikahan, dan saya harap Anda tidak menyesali pilihan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan berbalik dan pergi. Tetap saja, berdiri di belakangnya, Hailey berseru, haha, mengapa saya menyesali pilihan saya? Tyler 100 kali lebih baik darimu. Saya akan menikah dengan pria kaya, dan Anda akan menjadi orang yang menyesalinya. Dalam beberapa tahun, Anda tidak akan lagi dapat terus bekerja sebagai pengawal, dan Anda akan datang memohon saya berlutut. Saat itu, mari kita lihat apakah aku masih menginginkanmu. Jordan mengabaikannya dan memendam semua amarahnya. Selanjutnya, dia akan melampiaskan semua kemarahan yang disebabkan oleh kerusakan yang telah dilakukan Tyler dan Hailey padanya. 1 jam kemudian, di Rose Garden Villas, Jordan telah check out dari Westlake Hotel. Dia pindah ke sebuah villa di daerah perumahan paling mahal di Orlando yang baru saja dia beli. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Victoria tiba di villa Jordan dengan panik dan meminta maaf, Tuan Stelle, maafkan aku, lalu lintas padat di jalan, dan kami menghabiskan waktu setengah jam untuk meninggalkan arena. Petik 2. Jordan telah pergi lebih awal dari mereka, jadi lebih mudah baginya untuk pergi. Jika dia pergi setelah konser berakhir, dia akan terjebak macet juga. Jordan tidak terganggu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya secara resmi mulai melaksanakan rencana saya untuk membalas dendam terhadap Collins. Mereka adalah keluarga papan atas di Orlando,
jadi mereka pasti membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pernikahan akbar. Petik 2. Aku akan membuat keluarga Collins menurun dan menjadi keluarga Liga Semak sebelum Tyler Collins dan Hailey Camden menikah. Victoria, kamu mengenal keluarga Collins dengan baik. Ceritakan lebih banyak tentang mereka. Victoria mengangguk dan menjelaskan, keluarga Collins sekarang dipimpin oleh ayah Tyler, Leonard Collins. Bisnis terbesarnya adalah jaringan hotel Era Express yang berlokasi di seluruh negeri. Petik 2. Selain itu, dia juga memiliki lebih dari 20 hotel, termasuk Seven Stars Hotel dan Lux Hotel, di Orlando. Beberapa tahun yang lalu, merek hotelnya memiliki nilai lebih dari $1 miliar, tetapi sejak itu menurun dan sekarang hanya bernilai $460 juta. Petik 2. Jordan menyalakan rokok dan berkata, mereka baru saja menargetkan pasar jaringan hotel dengan harga menengah dan menyadari permintaan akan layanan perhotelan yang memuaskan namun terjangkau, di antara hotel ekonomis dan hotel bintang 5. Mereka memulai dengan membabi buta memperluas rantai mereka dan mengakuisisi hotel di kota-kota tingkat ketiga dan keempat dalam hiruk-pikuk beberapa tahun yang lalu. Jika mereka tidak bertemu Paman Dubrule, mereka mungkin masih akan kehilangan uang sekarang. Victoria bertanya dengan heran, Tuan Stelle, apakah Paman Dubrule yang Anda sebutkan, Raja Hotel Internasional, Paul Dubrule? Petik 2. Paul Dubrule adalah sosok legendaris di industri perhotelan. Jordan mengangguk dan berkata, ya, dia teman kakekku. Haha. Victoria tersenyum tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat terkejut. Keluarga Jordan memiliki koneksi yang sangat kuat. Teman kakeknya ternyata adalah raja kelas dunia. Jordan berkata, saya mendengar Paman Dubrule menyebutkan sebelumnya bahwa seorang pengusaha hotel lokal pernah meminta untuk bekerja sama dengannya. Kurasa itu Leonard Collins, ayah Tyler. Saat itu, dia berhasil mendapatkan $15 juta dalam setahun dan bisnis hotelnya lepas landas, semua berkat Paman Dubrule. Petik 2. Aku hanya perlu Paman Dubrule untuk memberinya sedikit dorongan lagi, dan itu akan berakhir untuk bisnis hotel Leonard Collins. Jordan tersenyum. Leonard tunduk pada Paul Dubrule dan akan mematuhi semua kata-katanya.